Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. Al-Quran Surat Luqman ayat yang ke-12. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang membumikan rasa syukur dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata syukur di dalam Al-Qur'an terulang lebih kurang 75 kali. Kata syukur terambil dari kata shin, kaf, dan juga ra. Secara makna kebahasan adalah membuka, menyingkap, menampakkan dan juga menunjuki. Jadi syukur itu hakikatnya adalah penampakan. Di dalam bahasa Indonesia, syukur sering diartikan berterima kasih terhadap orang yang pernah memberikan sesuatu kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal menurut sementara ulama pembagian dari rasa syukur ini. Pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan bersyukur dengan hati? Meyakini bahwa segala sesuatu hal yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus yakin seyakin-yakinnya. Apapun yang kita miliki sekarang, pangkat, jabatan, kekayaan, kemuliaan, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sebab ketika kita lahir ke dunia ini, tidak ada sesuatu hal pun yang kita bawa. Bukankah orang lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang bulat, tidak membawa apapun? Kemudian siapa yang memberikan kepadanya kekayaan, pangkat, jabatan, kemuliaan, ilmu, pengetahuan?
tiada lain adalah Allah. Jangan sebagaimana Fir'aun di dalam Al-Quran. Karena Fir'aun di dalam Al-Quran meyakini bahwa apa yang dia miliki hari ini adalah atas usahanya sendiri, tidak pemberian dari Allah. Itu namanya kufur nikmat. Dan kemudian kita juga meyakini bahwa keberhasilan kita hari ini adalah berkat orang-orang yang membantu kita pada masa lalu. Ya, antara lain orang tua kita. Kalau tanpa orang tua yang membantu kita hari ini, kita tidak akan menjadi apa-apa. Yakini itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan juga kita harus meyakini keberhasilan kita hari ini juga atas bantuan orang lain sebelumnya. Sebab kalau ndak ada nama nolong awak masa lalu, ndak katakan kok kini wak. Karena lah orang masa lalu itu misalnya guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen di perguruan tinggi yang mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan, kemudian kita dapat pekerjaan, kemudian kita menjadi orang mulia, menjadi orang kaya. Dan harus kita yakini setiap manusia memiliki masa lalu. Itu bersyukur dalam konteks hati, meyakini. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kepada kita rizki. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan kepada kita, dari seluruh perbuatan yang kita lakukan ini ada doanya, ada pujiannya, ada rasa syukurnya. Misalkan ketika kita makan, tidak diajar di Rasulullah cara bersyukur, mengucapkan dengan lidah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu tanda orang pandai bersyukur. Lah selesainya makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi kalau orang tidak pandai membaca basmalah, bismillah, berdoa ke makan, tidak pandai lu berterima kasih, membaca hamdalah setelah makan, itu tanda orang tidak pandai bersyukur. Tidak bisa nyobumikan rasa syukur kepada Allah. Kalau kau orang tua sabuilah rasa syukur, ya, wahai ayah ibu, terima kasih atas jerih payah engkau telah membesarkan aku. Kalau ada orang magia kawa, kecillah terima kasih. Kebanyakan orang kini Pak Ibu menerima, senabanyaknya berterima kasih nak pandai. Itu maka dari ketek-ketek anak kita diajan cara berterima kasih. Kok ada orang magia, basalam, ucapkan terima kasih. Itu sebenarnya membumikan rasa syukur dengan lidah kita ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, kita bisa merealisasikan rasa syukur melalui perbuatan. Apa yang dikatakan rasa syukur melalui perbuatan? Tubuh kita bersyukur bagaimana? Pergunakanlah seluruh panca indera ini kepada hal-hal yang diredai oleh Allah. Kalau mata bersyukur kita carilah mata kepada hal-hal yang diredai Allah. Telinga bersyukur mendengarlah sesuatu hal yang diredai Allah. Kalau mulut bersyukur berkatalah sesuatu yang diredai Allah. Taatnya wabah ibadah itu membuktikan kita bersyukur dari segi perbuatan. Kurang azan di musaji, tanda orang bersyukur dia meninggalkan seluruh aktivitas dunia, dia melangkahkan kaki dia menuju rumah Allah, beribadah kepada Allah. Itu sebenarnya realisasi syukur dalam wujud perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya habis seluruh kehidupan kita ini beribadah menyembah kepada Allah, alun tabale subhananya rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nabi SAW di waktu malam Bapak Ibu sampai bengkak tumit beliau beribadah di waktu malam.
Ditanya oleh Siti Aisyah, kok seperti ini ibadahmu ya Rasul? Kan ada orang jago malam Pak Ibu sampai bangkak tumiknya beribadah. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak suka disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur? Awak lu sabara-bara Pak Ibu. Sumayang kadang tanggal laki kamu saji malih. Alun sabara wa balik rasa syukur kau kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau logikanya bulan memancarkan cahaya ke bumi kita ini, itu sebanyak yang diambil cahaya dari matahari. Itu sebabnya kalau matahari full memancarkan cahaya ke bulan, maka bulan full memancarkan cahaya ke bumi, disebut bulan purnama. Mengapa bulan sabit? Karena sagadang sabit lo matahari memancarkan cahaya ke bulan, bulan memancarkan cahayanya ke bumi sebesar sabit. Ini apa maknanya Pak Ibu? Subhananya rasa syukur awak tu seimbang dengan nikmat yang diberikan Allah ke awak. Sajak awak mulai lahir ke dunia, awak tidak pernah do sebelumnya, do kini kuah. Diberi Allah seluruh panca indera, kesihatan lahir batin. Dia gialo nikmat, kekayaan yang berlimpah. Rasa syukur awak di mana? Qalilan ma tashkurun. Memang manusia kok saketek dan pandai bersyukurnya Pak Ibu. Nikmat berlimpah, salat tanggal laki. Kadang sembahyang kadang tak. Kamu saji pamalih. Nikmat gadang. Kekayaan dia Allah. Ya kan? Termasuk juga rasa syukur itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita memiliki harta benda, pergunakanlah harta benda itu kepada sesuatu yang diridai Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa yang telah kami beri rizki kepadamu, sebagai bentuk rasa syukur, rizkimu itu juga engkau infakkan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan dari sisa-sisa usia kita di muka bumi ini, mari kita bumikan rasa syukur dari seluruh kehidupan kita setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.